Yang gua penasaran kenapa lu guru olahraga masuk ke dunia trading. Gue MC-nya. Tapi setuju gak sih kalau di trading story ya, maksudnya kayak keuntungan kita tuh emang gak dibatas kan. Makanya gue ngelihat Bro Dandi itu dapetin yang diangen-angen tuh dari trading, gue gak berpikir aneh-aneh. Gue gak aneh. Kenapa ketawa-ketawa Bu? Kenapa? Bagi-bagi dong dan tawanya Bu. Dia masih otaknya masih susah. kesana. Kalau perempuan Iya, tuh berimajinasinya tinggi. Halo, selamat sore sahabat podcast dimanapun Anda berada semuanya. Balik lagi bersama saya Relly JMS, tentunya di acara DMAC Podcast. Open your mind. Oh suaranya keren ya? Ya emang keren. Karena gak ada yang dubbingin aja kayak gitu. Oke semuanya, aduh ini udah banyakan banget nih. Gue sengaja undang kalian semua di sini, sahabat kerja gue, rekan kerja lah ya. Yang biasanya setiap podcast gue undang beberapa artis gitu kan. Kalau enggak musisi buat gue tanyain seputar bisnis trading forex atau enggak background mereka seperti apa. Tapi di sini sengaja aku sama tim konten lebih berpikir kayak kenapa kita nggak coba tanya-tanya dulu sesuai apa ya latar belakang kalian semua nih yang kerja di sini nih gitu kan, yang kerja di sini dulunya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Oke mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ini ada sahabat gua, lo yang udah ikut podcast juga sekarang menghilang. Silakan Bal. Iya. Oke, sahabat podcast, ketemu lagi ya bersama saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar. Yang tentunya teman-teman udah tau lah latar belakang saya kenapa bisa terjun ke dunia forex tuh dari masa-masa kuliah sampai mungkin teman-teman juga udah pada bosen ya. Perkenalan simpel dulu aja deh, nanti bareng-bareng anjay. Lu Ya, Iqbal gitu udah, aja. gitu. Gua Iqbal biasa dipanggil Iqbal. Udahlah, gua nggak boleh dikasih ngomong banyak nih. Ya jangan dulu lah. Oke next, siapa lagi nih kita perkenalan? Cewek dulu deh, biar enak nih. Oke. Oke, halo semua, salam kenal, saya Nata, asli Bandung. Hobi membahagiakan orang. Anjay. Ini dong. Seseorang mungkin ya. Nanti bakal ada edit ting 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 ting. Bahagiain orang. Bukan orang Pak, seseorang. Seseorang. Oke, thanks Nat. Yuk go. Ada Mas Dandi nih. Perkenalan simpel ya, nama saya Yoi. Dandi. Oke beres. Krik krik krik. Nanti bakal kayak gitu. Anjir. Karena dimintanya kan simpel. Ya udah sih, kasih gak apa-apa aja, sih, simple gak apa-apa sih. aja kan. Gua doang berarti yang gak simpel. Iya, emang lu orangnya tuh berbeli. Ribet Dia dia ya, berbelit. ribet kayak cewek. Oke, teman-teman, kita di sini coba ngobrol-ngobrol santai ya. Kita ngobrol-ngobrol sharing. Kita sambil apa ya? Kita sambil discuss, kita sambil coba ajak sahabat podcast di luar sana biar mengenal lebih detail lagi tentang trading forex berdasarkan pandangan kita masing-masing, oke? Jadi apa ya? Di sisi lain biar orang tuh paham juga gitu loh. Maksud dari bisnis trading forex itu seperti apa dan berdasarkan pengalaman kita gitu loh. Kayak gue pribadi gitu gimana, Iqbal, Dandi juga, Manata juga gimana kayak gitu. But sebelum itu di sini gue pengen tanya kayak sebelum kalian masuk ke ranah trading, ya kan? Sebelum kalian masuk ke ranah trading, dulunya kalian tuh seperti apa sih sebenarnya? Gitu kan tadi jujur, karena kan gue juga gak tahu gitu. Ya, Iqbal kayak gimana gitu kan, Mas Andi gimana, Nata juga gimana, atau ke seorang apa gitu ya. Oke deh, kita mulai dulu dari lu Bal, Lu Cewek gimana? dulu deh. Ah? Ladies first kali ya. Ya, oke lah, boleh lah. Aduh, jadi tumbal ya di sini. Ya, Nat, lu dulu sebelum masuk ke ranah trading lu sebenarnya udah dulu sih. Apa? Sebelum ke trading, dulu tuh kemana dulu gitu loh? Atau ngapain aja? Sebenarnya Lu kalau model bukan sih? bukan dong. Gimana? Tapi mungkin role model buat orang. Anjay. Ngeri banget. Oke. Oke, gimana tuh? Jadi kalau misalkan bicara passion tuh sebenarnya passion dari aku SMA tuh bukan kayak begini ya. Aku juga nggak tahu dunia trading tuh apaan sih. Tuh. Ini sumpah ya, benar-benar nggak tahu ya. Based on my experience gitu kan. Anjay. Ya. Artinya apaan sih? Berdasarkan dari pengalaman Iya. saya. Oke. Artinya jangan makan sambil berdiri. Betul banget. Jadi kalau misalkan dibilang passion bukan, Iya. karena passion aku dari SMA itu adalah di bidang hukum gitu. Ya hukum. And then kenapa jangan di? Oke, nah terus ketika lu dihukum?
di bidang hukum sampai akhirnya kuliah di hukum. Hukum dia bidangnya. Kuliah di hukum nggak mau ya di hukum, tapi kuliah di bidang hukum. Boleh dibilang hukum Nah, maksudnya tuh itu. gitu. Tapi aku di Kirain hukum, kuliah di kan. hukum. Iya kan? Kuliah di hukum masa Oke. sih? Di Itu. lantai. Oh. Enggak, jadi sampai kuliah akhirnya di bidang hukum, terus ketemu dengan temen kayak gitu kan bicara di sini tuh ada loh bisnis yang bla 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 bla. Dan aku pun bukan orang yang dari keluarga miliarder kayak gitu bukan ya, tapi waktu itu aku mengusahakan untuk bisa ikut trading gitu. Oke. Ya, apalagi dengar ada Didi Max gitu. Di situ aku dikenalin sama Didi Max. Jadi di situ aku coba mulai trading dengan modalnya juga bukan yang ratus-ratusan gede banget. Di situ aku coba mulai belajar. Ya disitulah aku tertarik kepada bisnis trading ini. Di luar dari passion aku yang utama ya. Oke, berarti kan kalau misalkan ngomongin passion ya, Nata juga ini tuh bukan keinginan kamu kan, bener. dimana kamu pun ya gak tahu kan sebenarnya kayak bahkan lu tuh kan apa tadi di hukum ya, jurusan hukum, Di hukum. itu bangetnya kayak gitu. Oke sih, nice banget. Nanti kita ngobrol lagi panjang. Dan lu gimana Dan? Apa Sejauh ini. pengalaman? Enggak, sebelum ke trading tuh kemana dulu sih Ini sebenarnya? rasanya kok kayak dejavu ya. Iya, karena dia pernah jadi bintang tamu Iya, waktu itu kita. pernah, Ya, pernah. mungkin Jadi orang ini pengen yang- tahu lagi. Oh, pengen tahu lagi, Iya, oke. lu tuh gimana boleh cerita? Kalau dulu sih sebelum ke trading ya, dulu saya tuh pernah jualan-jualan gitu Pak. Kayak Oke. jualan online di Oke. marketplace, di e-commerce gitu. Hmm. Jualan ya kayak sepatu atau mungkin casing HP tapi nggak laku gitu. Oke. Iya, jadi Emang jadi basic lu pengusaha ya? nggak lanjut. Iya, dari kecil? bukan pengusaha. Tapi dia ada keinginan buat usaha. Iya, Nah maksud- itu ya. keinginan buat menghasilkan cuan. Jadi apa yang jadi cuan saya coba jalanin intinya kayak gitu. Walaupun itu buruk. Yang baik-baik dong. Oke. Oke. Terus Kayak gitu. Cuman ya ternyata mungkin karena nggak jago jualan juga, ya akhirnya nggak lanjut, nggak laku juga, jadi akhirnya nggak jadi cuan juga gitu kan. Ya udah akhirnya stop di situ. Akhirnya lihat di iklan gitu kayak ada jual beli mata uang asing ini apa sih gitu kan. Oh, Jadi dari penasaran. iklan. Dari iklan. Pasti banyak lah teman-teman trader di luar sana juga yang betul. terjun ke trading tuh dari iklan gitu kan. Betul. Saya juga salah satunya. Jadi awal-awal coba kecil-kecilan, tapi ternyata nggak cuan juga, sama-sama aja nggak sih. Waduh. Ya, jadi ini aduh kalau mentalnya udah mental tempe mungkin udah nggak akan jadi pengusaha gitu ya. Nggak akan mungkin ya. lanjut mungkin ya. Nggak akan lanjut mungkin kayak gitu. Cuman intinya masih terus penasaran sih sama dunia trading ini kayak gimana. Jadi terus belajar secara otodidak gitu ya. Belajar cari-cari di YouTube. Tapi susah banget ini buat masuk ke otak tuh susah. Yes. Susah banget. Sampai akhirnya kan ketemu Bro Widi waktu itu. Kan kita udah pernah bahas. Iya, sama Mas. benar. Bro Widi tuh yang ngajarin saya banyak hal tentang trading sampai Lu sekarang. sama Master Widi? Mr. Widi. Kalau gue sih dulu pertama kali ketemu dan belajar trading tuh sama Master Sony. Mr. Sony ya. Iya. Son ya. Son biasanya. Iya. Nama panggungnya Son. Ya, Son. Gitu. Bukan Sun. Cium dong. Matahari dong. Dia nggak pintar sih Iqbal sih. Bisanya itu doang gua. Oke Bal, ceritain Bal, lu sendiri gimana Bal dulu Kalau sebelum ketemunya? gua sih sebelum ke trading gua tuh sebagai cowboy kampus, men. Anjay. Udah, apa tuh artinya koboi kampus? Cowboy kampus yang banyak kasus di kuliahnya. Sampai-sampai kan kuliah gua tuh lama ya, di atas normal ya. Biasanya kan 5 tahun sih. Normal kali 5 tahun mah. Enggak lah, Harusnya kan 4 harusnya 4. biasanya. Bahkan teman-teman gua ada yang 3,5. 3,5 Itu kan tergantung kemampuan kredibilitas otak kita Bal sebenarnya. Enggak sih sebenarnya. Kalau ngomongin otak sih enggak. Kalau ngomongin otak sih gua masih ada. Ada. Cuman emang rasa malas gua buat kuliah lah. Gitu. Oh, itu sih yang harus dipertahankan. Benar itu. Enggak harus dipertahankan. Oh kok. iya, soalnya nama lu kan dipertahankan itu bagus. Terus Kayak gitu dari dulu kan emang jadi cowboy kampus terus sampai dari kuliah sih udah tahu trading tapi nggak tahu tuh ilmunya. Sampai uang bayaran gua pakai dulu buat trading, Wah. coy. Hasilnya cuan gak itu? Hasilnya gua hampir nggak diakuin keluarga sama keluarga gua. Berarti loss ya. Ya Berarti kayak habis lu bayangin buat biaya kuliah bayaran kayak gitu gua alihkan fungsinya Ya, ke trading. ya itu uang panas Pak namanya Pak. Ya, betul. Kan kita trading gak boleh pakai uang panas. Iya, makanya sampai saat itu yang harusnya gua ikutan sidang karena uangnya nggak ada tuh, karena dipakai trading. Jadinya Malah lu jadinya malah sidang di keluarga. Jadi sidang di keluarga, coy. sidang hukum Bener di sidang di keluarga Oh iya. sampai bilang ngapain sih kayak gitu kan. Sampai emang bener-bener kayak udah nggak diaku anak lagi, coy. Onja. Iya, karena emang bener-bener malu-maluin lah.
secara bokap nyokap gue Jaksel habis gitu ya. secara Jaksel habis Pak, disuruh. Bapak itu asli Cianjur, oh, Pak. iya. Secara kan orang tua gue kan guru ya basicnya. Orang tua gue yang cowok itu kepala sekolah SD. Ibu gue guru SD. Terus anaknya kayak gue gitu. Yang mungkin mereka merasa malu juga. Tapi berkat Didi Mac dan ketemu Master Sonson, gue jadi bisa ngangkat keluarga coy di dunia trading ini gitu. Keren banget. Karena bisa lu buktikan lah Betul. ya dari itu. Dan itu nggak instan ya teman-teman. Itu ada prosesnya lama banget sampai benar-benar dari step by stepnya itu gue jalanin. Lu ngangkat keluarga nggak berat? Enggak, Binaragawan. karena kan kakak kartu keluarga doang yang gue angkat bukan satu-satu. Anda aja. Yang gue penasaran kenapa lu guru olahraga masuk ke dunia trading. Gue MC-nya harusnya di sini Ya, lu nggak ngapain apa-apa. tanya-tanya Gua aja. kan mantan MC coy. Aduh, ketawa nanya sih Sedangkan. susah. Ada. Kalau ngomongin passion kita semua gak ada semua passion kali. Lu juga sama, lu Saya teknik. basicnya komputer loh. Oh, komputer. Sama, Dia gua hukum. sarjana. Iya, lu jangan ngomongin ke sana, Bang. Bye. Oke, kalau gue pribadi kan sama nggak kepikiran ke ranah trading. Kalau gue nggak tahu nih trading itu apa, cuman kayak kuliah. Satu, gue suka versi bro. Kayak ada pernah kalimat nitip absen demi Persib. Bener tuh asik. Jadi Bobotoh bisa bisa. gitu Jadi mau misalkan Persib nih jam 6 atau jam berapa gitu kan ada tanding. Kuliah op dulu brother gitu loh. Op kita stadion. Nah lama-lama gue ngelamar kerja. Ini serius ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Lihat di Dimex. Terus lihat yang lain banyak lah yang waktu itu dilamar. Ada 5 lamarin yang gue masukin. Pertama lihat Dimiknya melihat Persibnya, serius. Kan ada tuh kita tuh sponsor Persib kan, sponsor Persib gue mikir kayak, ya udah sih ngelamar ke Dimik kalau misalkan keterima berarti tiket Persib gratis. Awal mulanya, karena gue nggak tahu si Dimik itu perusahaan apa gitu kan. Berarti emang benar-benar lu nggak tahu sama sekali. Gak tahu trading apa, trading kayak gitu kan, trading forex lah kayak gitu kan. Coba mikirnya pertama coba ngelamar, pengen kerja, terus karena ini tuh adalah sponsor Persib itu kan, yang tujuannya buat tiket Persib. Setelah keterima nih, syukur ya interview, terus training juga, gue keterima di ranah di Dimex. Di situ kan kita mulai dipelajari tentang trading forex, ngeliat kayak ngeliat chart, ngeliat candlestick yang kayak gitu. Seminggu gue gak ngerti apa-apa. Di seminggu gitu, ini ngapain candlestick, jaga lilin tuh kayak gimana gitu kan. Ya kan? Ya emang bener. Iya kan kita semua pasti rata-rata kita semua kan seminggu. Tapi setelah dipelajarin dan berpikir ya ketemu sama beberapa mentor juga mikir kayak gila yang kita lihat tuh ternyata ini tuh adalah gudang cuan setuju juga. Ini gudang uang kan. Nah gudang cuan yang dimana nih buat sahabat proses juga. Kenapa sih kita berempat nyampe bertahan di Dimex? Karena kalau gue pribadi nih gue berpikir kayak ya ngapain kita harus keluar di dunia trading kalau misalkan dunia trading ini adalah peluang untuk kita mendapatkan cuan ya sih. Betul. Nah makanya tapi satu hal tadi yang lu bilang bahasnya tuh ya kita harus tahu edukasinya. Yes. Kalau misalnya kita gak paham edukasi gimana kita pengen ada cuannya. Itu sih Jangan kalau gue ngerasain pribadi. kayak gue lah ya. Gimana tuh? Iya, gue lost gara-gara gak paham. Gara-gara ngikutin tren sih waktu itu. Wah, Karena teman-teman gue ngajak-ngajak. betul Dan betul. teman-teman gue pun gak ada yang berhasil waktu itu. Betul. Karena emang bener-bener kayak tebak-tebakan. Ini waktu Ah, naik nih bah, gitu. ini Emang gak punya ilmu sama sekali. Sampai sekarang masih pada trading nggak Pak temannya Pak? Masih. Oh masih. Cuman gue arahin ke sini. Kalau Oh, misalkan gitu. mau ikut trading, lu mending belajar dulu aja deh. Gitu. Betul. Nah, Benar sih. Jadi Betul. sekarang mereka ngikut trading sambil ngikut live trading di Dime kayak gitu. Suka datang juga kok gitu. Karena kita juga banyak yang gratisnya ya. Nah buat itu umum juga. gitu. Ini sangat membantu banget gitu. Yang gua penasaran kenapa lu bisa secepat itu punya mobil dan motor impian lu sih. Enggak Itu usah sih. disebut-sebut. Itu Ngepet. Enggak, gua iri. Jujur iri sih di usia lu yang sangat muda lu bisa dapetin hasil yang luar biasa menurut gua gitu. karena motivasi saya besar Pak. Wah sih. Ingin membahagiakan orang. Cuma motivasi aja yang besar atau ada yang lain yang besar? Ada yang lainnya Pak. Cuannya yang besar Pak. tapi setuju gak sih kalau di trading story ya, maksudnya kayak keuntungan kita tuh emang gak dibatas kan. Gak dibatas Makanya sama sekali. gue ngelihat Bro Dandi itu dapetin yang diangen-angen tuh dari trading, gue nggak berpikir aneh-aneh, gue nggak netting Iya. kayak emang pantas. bahkan gini loh. Saya lagi di lampu merah ya. Ya, ya. Sambil buka HP sebentar lihat chart, ngope, lampu merah berikutnya udah profit. Trading tuh. Trading Emang bener, setuju. Ini nggak hoax, ini Iya seriusan. benar. Seriusan. Takutnya banyak orang yang masih gak percaya gitu loh bro dalam bisnis trading. Tapi pasti semua orang kalau misalkan orang yang baru pertama kali mengenal dunia trading
itu pasti dikit-dikit lihat chat, dikit-dikit lihat chat. Nah, Lu itu. kayak gitu gak sih? Kagak lah. Bahkan dari sistem tradingnya juga gaya-gaya yang jarang banget lihat chart lah. Lu Kayak ke arah swing trade gitu ya, semi long term gitu loh. dia Kalau udah ini dari kecil mungkin ya. Udah punya bakat gitu. bakat apa? Bakat trading. Iya. Soalnya kalau gua tuh OP lihat gini aja terus. Greedy itu jangan. Pak. Biru dikit cut, biru Nah, itu dikit jangan. cut Betul, gitu. betul. Seperti scalping ya. Bukan scalping Emang kalau greedy kan. kalau Gak tahan kalau lihat. merah nih minus ditahan tuh sampai habis. Karena gak mau rugi gua Kalau coy. kalau biru dikit udah diambil. Iya. Berarti pengennya untung kecil, Iya untung kecil. tapi rugi besar. Eh, Nah, itu salah mindsetnya. Iya makanya dulu gua Belajar tuh bangkrut. Bro Dandi Belajar, tuh. belajar untuk Makanya Belajar. gua nanya barusan gitu. Kalau kita sering lihat chart itu psikologi kita nggak akan bener, Pak. Setuju. Jadi Ya itu dulu, gua cerita dulu bukan sekarang. dulu ya. Nggak, ini buat teman-teman yang di luar sana Iya, aja. Kalau misalnya saya kasih pesan ke semua orang yang nonton video ini gitu ya. Asik, Jangan sering-sering lihat market. Iya. Kalau bisa ya, udah OP close MT5 atau MT4-nya, kita lakukan kegiatan yang lain. Trading sehat dan nyaman. Tapi sorry nih dari pengalaman kita semua nih, sorry. Kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya itu kayak disepelekan sama teman-teman terdekat kalian? Kayak misalnya nih pertama kali masuk nih di Dimex kayak, ih gawe naon sih mana manusia ini. Nah gue pengen tanya gitu nih, karena pasti setiap kita punya pengalaman masing-masing kan. Nah Nat gimana? pernah banget, bukan Gimana pernah ya, sering lah beberapa kali. Oh sorry. kayak, mungkin mereka bacanya dari yang orang-orang gak suka Ah, sama Didi Max mungkin kayak gimana-gimana, tapi setelah beberapa tahun lah aku di sini kan, hampir 3 tahun lebih. Tadi malam juga yang minjem duit banyak ya. Asik. ini Bener-bener Perbedaannya. Teman-teman yang udah lama nggak kontek kan, Bener, tiba-tiba tiba-tiba ngontek. ada apa? tiba-tiba ngechat lagi. Asik. Bener loh, ini Apa bener sih loh. Fakta kan, fakta kan? Gitu. Fakta Oke, kejadian gimana nyata, tuh? bener-bener. Hmm. Neng ada uang segini gitu kan, kita transfer. Berarti tanpa mereka sadari, mereka ngelihat kita di sosmed, mungkin di kehidupan nyatanya tuh udah berubah Ya, dari trading forex. Mereka nggak sadar dulu, padahal nganggap trading forex kan, aduh kayaknya Nah. judi deh si Neng mah atau apalah kayak gitu, kerjanya bener-bener. nggak bener. Tapi ternyata kan sekarang Nah itu Berbanding. gila, keren. Kebalik. Emang di kampung emang panggilannya Neng. Neng Neng Nat. Natal. Neng teh buat cewek. wah. Iya gua juga tahu. Kampung mana? Garut bukan? ih Oh bukan. Oh Cianjur kayak Pak Iqbal ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi tapi sekarang dikit-dikit mulai bisa dibuktikan lah ya. Betul, betul. Gitu. Tapi itu pengalaman. Lu Bro Dandi gimana? Pernah gak sih ketemu orang yang menyepelekan kayak gitu? Kalau gua sih Dande, ditanya, gantian. Pak. Kita perlu gantian. Bubur merah, bubur putih dulu kalau mau. ganti nama. Kalau orang yang menyepelekan tuh pasti selalu ada lah. Sebaik-baiknya kita juga orang tuh pasti ada yang nggak suka sama Betul kita. banget sih. Cuman ya tugas kita mah hanya memaklumi mereka aja sih sebenarnya dan fokus kepada tujuan kita. aja. Benar-benar. Lakukan yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga. Wih. Itu. Oke. Tapi pengalaman yang paling buruknya gimana tuh? Maksudnya tuh pernah gimana diomongin apalah yang membuat kayak ini sakit hati banget nih wah diomongin kayak gitu sama orang. Kalau sakit hati sih nggak pernah ya Pak. Oke. Karena saya orangnya biasa aja gitu kalau denger omongan-omongan orang. Cuman kalau yang paling jahat sih, paling jahat kayak ya iseng-iseng aja lah teman-teman gitu ngatain gitu lah. Kayak apa sih? Dulu kan saya nggak punya motor ya Pak ya. Giliran teman-teman semua itu pada naik motor. Oke. Pas sekolah udah pada Nah naik gini motor. dong, gue suka nih cerita-cerita motivasi gini padahal nih. motor orang tuanya itu. Nah, Pasti, tapi seenggaknya mereka pasti. punya motor kan Iya, gitu. Seenggaknya mereka naik motor gitu. terus, Kalau terus. saya enggak. Jadi pakai bahasa Sunda ya. Mana mah nebeng wae. Oh. gitu. Translate di bawah ya. Translate ya Pak konten. Lu bisanya cuma Nebeng aja, numpang doang. numpang aja. Gua translate. Nah, itu. Terus, terus, Cuman ya mungkin itu yang paling jahat ya, tapi nggak ambil hati lah. Ya jadi saya anggapnya juga itu bercandaan doang. Tapi kalau dilihat dari pengalaman lu, kok nggak ada yang sesedih gua gitu. Kenapa? Kenapa emang kenapa? Kalau gua kan ibaratnya lu sama temen nih, Iya. gua disepelein sama keluarga keluarga Ya, sendiri aja coy. keluarganya. Tadi ketinggalan. Iya. Sama sih Next, kalau next. keluarga ya. Oke lu kalau misalkan mau nambahin boleh. Enggak, tadi Gimana? papa aku baru inget ya kalau papa aku tuh pernah bilang, "Kita kerja teh bener." Enggak. Ya sih, Kan kayak, bener. Yakin gue yakin. "Iya, ada yang Yakin di sih sama aja. penjara, Ya. Ada yang di penjara itu. Ya bener-bener Betul. bener banget Itu bener. aku ngejelasin gitu. Oke, akhirnya kita cerita masing-masing. Nah, kakak, Next, lanjut. kalau dulu gimana? Keluarga gimana? Keluarga kayak gitu tadi. Ya udah papa doang tadi. Itu bener enggak? Berani ada gak dari Lu- keluarga penolakan? Lu papa doang. Oke. Keluarga Lu- besar. Kalau dari keluarga sih
Ya ngedukung-dukung aja karena keren karena kan saya niatnya itu buat cari Duit. cari duit kan, cari duit dengan usaha kita buka trading. Tapi orang tua sering nanya sih, trading itu apa sih? Ini saya jelasinnya kayak ini pertukaran mata uang asing dan Ya, mereka dibuat ini mungkin lah dibuat ya. dengan bahasa-bahasa yang umum lah. Betul. Dan mereka kayak kayak nuker uang gitu ya di money changer ya gitu ya. Ya gitulah sampai sekarang masih suka nanya-nanya sih kalau keluarga. Aman. Lu gimana Bal? Saya menjadikan apa Bal? Ya gua kalau dulu sih kerja di sini tuh sedihnya tuh ketika gua mau berangkat kerja itu gua ditahan coy. Oke. Karena emang benar-benar lu ngapain sih? Katanya lu kerja tapi masih minta uang. Nah ini kenapa? Ya karena Gue juga bakal marah. Ya kan Kalau apa itu? waktu itu gua baru lulus nih, baru lulus dan Proses kan. baru pertama kali kerja. Ya lu pikir bisa langsung dapat cuan gede gitu? Ya, Kan gitu kan. enggak, Betul, karena betul. harus berproses lah. Betul banget. Nah sampai akhirnya gue lagi kerja, cerita unik nih. Gue lagi kerja, lagi semangatnya nih. Kakak gue nelpon. Bang, lu tuh cari kerjaan tuh yang bener. Ngomongnya sih pakai bahasa Sunda, cuman gue terjemahin bahasa Indonesia. Lu tuh kan S1, ngapain kerja yang kayak gitu? Awalnya kayak gitu coy. Betul. Gua bilang kayak gini, dengan hati yang sungguh-sungguh dan percaya diri, gua bilang, udah gak usah ngurusin hidup gua, urusin aja hidup lu. Gitu gua. Tutup gua tuh. Gua harus buktiin. 2 bulan kemudian, asik. Dari Gua- proses Gimana nih. Dari prosesnya kalau misalkan diceritain itu ada berapa buku yang harus gua Nanti lu bikin Novel novel aja lah aja. sendiri. Nah udah 2 bulan kemudian, alhamdulillah gue udah merasakan hasilnya di sini. Gue bawa balik nih uang, gue kasih 5 juta. Terus orang tua gue waktu itu 15 juta. Waktu itu gue kasih kakak gue 5 juta, orang tua gue 15 juta. Mereka tetep coy ngeremehin gue. Ini uang dari mana? Ini Maling dari mana gitu ya? Ya dikiranya gue nyopet gitu. Ya, nyopet dia mau nyopet. Atau jual motor atau Jual apa. motor gitu kan. PKB sih lu. Karena dia gak dipercaya kan. Iya pas kuliah juga. Emang bener-bener waktunya tuh karena kan di trading forex Ya, betul sehari banget. pun bisa Yes. dapat berapa Nah itu, puluh juta. nah itu Iya, yang banyak benar-benar. orang yang nggak tahu itu makanya. Iya. Sampai akhirnya gua kasih tuh uang dan gua jelasin kalau ini tuh hasil dari kerjaan gua yang lu pada remehin nih gitu. Itu Gua- skakmat banget Iya sih itu. skakmat dan sampai akhirnya gua tidur nggak berangkat kerja nih, dibangunin coy. Lu kenapa nggak kerja katanya? jadi balik. emang balik. Karena ditahan Dan ya. iya dan akhirnya orang tua gua juga ikutan trading. Oh, iya. Keren gak tuh? Keren ya. Karena- Jadi keluarga trader ya. Jadi trader. Cuman kakak gua masih belum sih, belum ini gengsi mungkin ya, lebih tepat kayak gengsi. gitu. Gak tahu nggak ada duit. Ya lu ajarin. lu modalin, Pak. Ya lu Modalin, modalin, Pak. lu Iya, ajarin kalau Iya. trading itu emang Gua dikit-dikit semudah belajar, itu. cuman kan dia sibuk. Oh. Gitu jadi nggak Nggak satu ya. nggak bisa ketemu langsung. Kalau orang tua gua kan gua arahin dan alhamdulillah dia juga udah mulai trading gitu dan di Didimek juga Ngeri ya. gitu. Oke, bener sih kalau misalkan ngomongin pengalaman hal itu semua orang juga mengalami hal yang sama kayak Kalau lu gue pribadi gini Bal, gue mah tadi kan ngomongin antara didukung dan gak didukung kan. Yes. Nah kalau gue tuh ada 2 kalimat dari keluarga dan juga dari teman. Dulu teman kuliah ceritanya ketika pertama kali masuk ke Didimex nih. Ngomongin Kanji itu trading, hati-hati itu tipu menipu. Karena dulu kan masih banyak hal yang itu kan, tipu menipu dan lain-lain. Gue kan mikir kayak, oh enggak ini kan legalitasnya jelas kan. Yaudah gue jalanin. Alhasil banyak teman-teman kuliah gue, bahkan teman-teman SMA juga yang ngeliat gue di ranah trading. Kan suka gak suka kita harus show up kan kalau kerja di sini kan. Ngeliat nih, oh religi trader. Hampir ada beberapa teman yang gak mau nemenin gitu loh. Kayak, wah awas nih si Iji bahaya gitu lah pokoknya malah. Nah kalau di keluarga sebenarnya lebih ke kalimat ini, bukan debat. Kayak ngomongin kalau trading itu haram brother gitu kan. Ketika gua kerja ditanya tuh sidang dulu bro sama kakak gua, sama teteh gua, sama ibu gua, ditanyain sama kayak Bro Dandi juga.
trading itu kayak gimana siklusnya gitu kan. Mendapatkan keuntungannya seperti apa. Terus sistemnya gimana. Ada unsur riba kah? Banyak lah. Serius kayak anjir gue harus dapat dalil nih dari mana. Sedangkan dulu kan gak terlalu ngerti. Alhasil belajarlah dari Didimax untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman juga nih pembelajaran kalau ngomongin trading tuh kalau dari pribadi saya pribadi gitu kan. Ini tuh gak haram. Ya ini tuh benar-benar halal. Pertama kalau kita melihat dari pemerintahan fatwa MUI kita kan udah dilegalkan kan. Setuju atau enggak kita udah dilegalkan. Terus yang gue lihat juga dari beberapa kajian nih yang gue ambil gitu kan, bisa dikatakan haram kalau misalkan ada 3 unsur. Itu pertama kan. Pertama adanya unsur riba. Itu pertama. Yang kedua adanya unsur tipu menipu gitu kan. Yang ketiga adanya tidak terjadinya akad. Nah sedangkan yang gue lihat di dalam bisnis trading nih buat semuanya, ketika berbicara riba, ribanya dari mana? Di sini kan kita ngomonginnya selisih. Yes. Bukan kayak sorry ya, gue pinjam uang nih ke Iqbal 100 ya 100 ribu, terus Iqbal bilang ya udah Ji balikin ke gue 110 ribu, nah itu riba ya gak sih? Di sini kan dolar 10 ribu, minggu depan naik jadi 15 ribu, itu ada selisih kan 5 ribu, untung dong. Nah gue jelasin Bal ke situ. Terus yang kedua tidak ada unsur tipu menipu. Dan kita selalu bilang di sini dalam bisnis trading tuh kita bakal bilang juga nih di podcast kan, trading tuh pasti ada kerugian. Cuman gimana caranya kita bisa meminimalisir kerugian itu? Makanya Didimax hadir. Didimax itu hadir buat siapa? Buat orang-orang yang pengen belajar bisnisnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan profit gitu kan. Gue jelasin tuh keluarga gue. Jadi kan padahal gini, terus tujuan kerjanya apa? Ya ibadah. Kenapa bisa ibadah? Salah satunya kalau misalkan ada orang yang pengen masuk ke ranah bisnis trading untuk menjadi investor dan dia gak tahu ilmu dan kita ajarkan, nilainya ibadah gak mah? Nah di situ alhasil oh iya tuh boleh. Karena jujur bro, menurut gua kalau kita kerja tanpa gak ada izin orang tua, wah rezeki susah lah ya. Nah setelah itu ada izin, sama kayak Iqbal gak butuh waktu berapa lama ya kayak gitu. Nah itu pembuktiannya, gua bawa jalan gitu ya keluarga, termasuk ibu gitu kan pengen beli apa gitu, gue pengen cerita gini, pengen ngeluarin kalimat yang dimana kayak oke, mah mau beli apa sok beli aja biar religi yang bayar, paham gak? Biar soalnya kayak ya udah lu beli apa juga bebas gitu loh, biar aku yang bayarin. Alhasil alhamdulillah kalimat itu keluar brother gitu loh, dia pengen beli bebas ini. Bahkan kalau sekarang ada acara keluarga, semua mindset otak udah oh ya udah suami yang bayarin, ngerti gak? Kalau gue ada acara keluarga besar nih, Benar, iya gak sih? benar. Semuanya ngerasa kayak gitu kan, kayak oh ya udah suami yang bayarin, gila loh. Sekarang kita jadi yang diandalkan gitu. Iya bener, padahal kalau di keluarga gue anak terakhir gitu. Tapi gue bangga banget gitu sama diri gue sendiri ya, karena bisa diandalkan lah dari keluarga gitu. Nah itu ya khususnya dari Didimax inilah, dari trading inilah. Maksudnya poin simpelnya apa? Ketika ada keluarga kayak kakak saya gitu ya, kakak saya mau trading, terus om saya mau trading. Ketika dia berpikir, oh trading itu kayak gimana? Kan kita udah ada nih dari Didimax, kita gak perlu jauh-jauh untuk mengenalkan itu. Tapi gue bilang, nih ada loh broker Didimax yang dimana Didimax itu terpercaya, dimana legalitasnya jelas, tinggal siapin modalnya. Seenggaknya kita membantu keluarga kan. Nah itu tujuannya, makanya gue seneng kerja di sini gitu loh. Buat semuanya juga sih, yang sahabat podcast di luar sana takutnya kan masih ragu tuh kayak gimana. Tuh kasarnya keluarga kita juga pada masuk kok. Betul. Iya gak sih? Kita juga mesti stay aja. Makanya ya itu tadi lah, pintar-pintar untuk mencari broker juga sih. Itu sih kalau gue pribadi. Jadi sekarang mah jalanin dulu aja lah, gak perlu mikir gimana. Selagi masih menghasilkan ya kita betul. Dan gue bisa nikah pun gara-gara Trading ya. Iya. Udah berapa bulan Pak nikah Pak? Baru sih. Baru? Udah Dari- don TP belum? Kalau don TP kayaknya udah. Don TP. Ini long term, ini OP-nya long term 9 bulan loh. Asli. Iya, Udah langsung banget sih. Jadi kalimatnya gini, kalau misalnya gue tanya nih, menurut teman-teman semua yang ada di sini, nyesel gak kenal bisnis trading forex? Gitu kalimatnya. Wah, Nyesel ya, gak ya, kenal? sama sekali enggak dong. Kalau gue sih, Jelasin. gue lu dulu deh. Bu, kenapa ketawa-ketawa Bu? Kenapa Nat? Pagi-pagi dong don tawanya TP Bu. dia. Dia Masih susah. otaknya masih kesana. Kalau perempuan tuh berimajinasinya tinggi gitu kan. Kita ngomong dikit aja ya, Iya. udah langsung. Otaknya Don TP bu. don TP. Ya, Pak Iqbal mau cerita silakan. So, Lu dulu aja. Gimana Bro Dandi deh? Cerita apa nih? Tadi kalimatnya tuh nyesel gak sih kenal bisnis trading forex gitu? Sama sekali enggak Pak. Karena gini, saya pengen bisnis kan dari dulu saya pengen bisnis. Awal sekolah sih rencana saya pengen punya clothing gitu kan. Clothing baju kayak Goofy Karibatur gitu. Asik. Kayak yang Tapi- belum tapi tahu itu pakai- Gopi bagus tuh. Tapi pakai brand sendiri Oke, gitu. oke. Pakai brand sendiri. Dandi gitu. Dan di Bukan FX. sih. Bukan pakai nama saya sih. Oke. Kalau waktu itu brandnya. Dan di Cuman kan aduh pengalaman belum ada, modal nggak ada juga kan. Nah ini Nata kenapa nih? Gue liatin dia mulu. Kenapa, Nat? Tawa Ini mulu. coba keluarin coba. Keluarin aja. Keluarin. Apa aja? Ada Sampai WA, mana lagi jadi tadi ngangkat lupa banget lagi. ya. Oke. Oke. Pengen Jelas, lanjut. Oke. Gimana?
sampai pengen buka bisnis clothing gitu kan, tapi dipikir-pikir basicnya nggak punya, modalnya nggak punya, akhirnya coba bisnis yang pakai modal kecil kayak jualan makanan, keripik waktu itu ya, keripik. Nggak laku juga, jualan sepatu gitu nggak laku. Ternyata kita tuh pengen bisa buka usaha atau bisnis tanpa perlu kita harus jualan. Walaupun di sini konsepnya dagang gitu ya, betul, tapi betul. dagangnya tuh beda gitu loh. Kita nggak harus nyari pembeli kayak gitu. Yes, Barang Dan nggak ini akan basi atau apa. orang Iya, makan basi, betul. kita nggak perlu banyak ini tuh. Jadi benar-benar uang yang kita putar itu adalah modal kita. Betul Jadi banget. kalau ditanya nyesel nggak sih kenal trading? Ya kali Pak, nyesel Gila Pak. ya. Ini yang menghasilkan Pak. Betul banget. Iyalah dia udah dapat apa-apa di trading lah. Kalau gua nyesel coy. Kenapa? Misal nggak dari dulu. Nah, Jokes karena bapak-bapak itu. bukan jok bapak-bapak, karena mungkin kalau misalkan dari dulu gua tahu tentang adanya di Dimex, terus edukasinya gratis, mungkin gua bisa aduh sedih nih ini. Nggak Wah. apa-apa. Eh, Nanti pakai backsound musik, sedih ya. Pakai tisu. backsound sedih nanti. Karena ini bersangkutan dengan orang tua. Ya. Karena Neng, neng, ini neng. ketika gua udah ngalamin step kayak sekarang, Ini dia meskipun masih ketawa. lu ngetawain gua Lagi ya, sedih. Nah, ini sedih nah. Ini sedih, lagi Bu. sedih nih. Oke, gue coba Merenung. terseduh-seduh. Di step yang saya sekarang jalani ini itu cuma sebelah yang ngerasainnya. Ah betul. Jadi Oh. ngerti kan? Ya, Jadi ngerti. orang tua gua tuh nggak komplit ketika gua udah berada di posisi sekarang nih. Benar, Meskipun belum sukses ya dalam Iya. tapi gua tuh kalau dari dulu mungkin orang tua gua dua-duanya Dua-duanya bisa ngerasain. ngerasain lah Hmm. jerih payah anaknya gitu. Tapi sekarang kan orang tua gua nggak ngerasain nih yang satu, tapi mudah-mudahan beliau bangga. Tapi dia bahagia Pak di Iya. atas sana tuh. Yang terpenting lu gak jadi beban bro. Tuh. Gitu loh. Ketika lu masih jadi beban, beliau bakal sakit hati banget. Tapi seenggaknya lu bisa berproses menjadi lebih baik dan bisa menunjukkan Yes, itu. sih. Gitu. Tapi gua juga bangga sih bisa Bangga sama diri sendiri apa ya? bangga sama diri sendiri sama orang tua gue tentunya. Karena betul, betul. sejauh ini bisa membesarkan saya seperti ini Wah, gitu. Wah, ini kalau sih berbicara orang tua sih, sensitif ya. Iya, sensitif emang. banget. Sensitif kita. Ya sedih juga lah. Menurut lu ada yang mau sampaikan gak ke kita tentang Ke orang orang tua? tua. Gimana? Gak usah dulu. Ini bilang ke mama ini nanti mama nonton ya. Kayak Iya, mama. bener, tapi bener. Gue mau bilang, gue juga mau bilang, iya bener. Kayak acara TV anjing. Nanti gue bakalan kirim, gue bakalan kirim link YouTube ini buat orang tua gue. Iya, YouTube. dari lu dulu bal, Kita dari lu japri. dulu bal. Buat orang tua. Ke lu doang deh. Ke lu dulu maksud gue. Maksudnya gimana? Oke kita. Amanah dia nih. Ya gue. Lu pada komplit? Komplit. 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 Alhamdulillah. Komplit lu? Ya alhamdulillah. Lebih apa? Komplit Pak. Ada yang lebih? Enggak. Gak ada orang tua lebih bal. enggak ada. Pikir anak boleh lebih. Oke. Komplit tapi beda rumah. Oh. Gimana sih? Gue gak ngerti. Lanjut gimana? Lu serius? Oh my god. Ya harusnya gue gak bahas ini ya. Tapi podcast kita tuh emang gue pengen fokus ke Nada deh. Iya, gue pengen kalau Tapi gue dulu dong. Udah itu. Gua dulu. Jangan dulu. Dia jangan. soalnya gini. Fokus tapi Iya gue dulu aja. iya. Selama masih ada, lu lakuin aja yang terbaik buat orang tua lu. Oke. Kayak dia nih, temen gue, dia bisa ngeberangkatin umroh orang tuanya. Tepuk tangan dulu dong. Keren dong. Gue juga mau bulan depan ya, mah berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah. Pakai hati bang ngomongnya. Iya gue pakai hati dan Bismillah lagi ya Allah. Bismillah ya Allah. bareng sama istri gue. Woi, Amin ya Allah. pasti seneng banget Butuh ya Pak. istri, temannya istrinya butuh Gimana? teman. Butuh istri? Gue udah ada. Istrinya butuh teman. Lu temenin gitu. Udah ada kan mama gue yang nemenin. Nat, sorry Nat, kita coba ngobrol lah dikit ya sama Nata ya gitu kan. Gak. Jangan gitu Nat, maksudnya itu kayak lebih ke, karena gak semua orang itu bisa ada di posisi lu, ini serius banget. Karena jujur, gue ada teman, terus. Udah di umur berapa lu? Apa? Maksudnya di umur berapa ngalamin hal seperti 6 ini? tahun. 6 Serius? tahun yang lalu? Maksudnya 6 tahun yang lalu Umur tuh 6 dari, tahun. hah? Kan kita gue juga gak Kecil muda. itu ya. Itu gak muda, itu gak Masih muda. kecil itu. Umur 6 tahun. Oke, gue pengen nanya gini. Pasti kalau ngomongin background yang barusan lu pasti sakit hati banget dong. Tapi maksud gue tuh gimana cara lu bisa ngejalanin kehidupan lu sehari-hari yang di Biana bisa dikatakan ini menjadi hal yang positif. Nah gimana tuh Oke, tipsnya? kalau misalkan dulu aku dari SD tuh suka dibully juga, kayak misalkan Bos tisu bos, ini Nata nangis. Oke, terus.
Oke, terus. Maksudnya dari SD tuh udah kayak turun dari jemputan kan turunnya beda-beda. Kadang di tempat kerja papa, kadang di rumah mama atau kadang di rumah papa. Gitulah pokoknya. Oke. Terus sampai aku turun tuh dibilang, ih kok turunnya rumahnya beda-beda, orang tuanya cerai ya gitu-gitu. Anjay. Wah itu jokes Tapi parah sih. tapi itu bukan jokes, tapi anak kecil yang polos itu kan. Iya mungkin ya. Terus Iya, aku bener. turun cuma kayak gini, terus papa tadi ada ngomong gini-gini, ya udah biarin gitu kan. Terus sampai akhirnya, alhamdulillahnya dari SD sampai SMA, mungkin sampai kuliah sekarang pun kalau masalah nilai oke lah gitu. Oke. Jadi intinya gue mau sukses tuh ingin menunjukkan bahwa anak broken home itu tidak nah itu. semuanya konotasinya tuh Yes, jelek betul. banget Betul, gitu betul, di mata betul, betul. orang-orangnya itu aja sih. Apalagi kenapa masuknya hukum ya karena Kenapa? ya udahlah bisa biar gimana ya? Bisa menghukum orang-orang yang Mungkin Apa maksudnya? mungkin menghukum orang-orang yang julid. Jangan-jangan dia tujuan Nisuko tuh pengen balas dendam gitu Iya, kan ke iya. yang ngeliat Jadi parah intinya dong. mau sukses tapi ternyata ketemu dengan trading forex tuh yang bisa suksesnya lebih cepat, Iya, paham nggak? betul banget, betul Gitu banget, loh. betul banget. Mungkin kalau dihukum, kalau jujur ya, Ya. kalau jujur mungkin berapa sih? Yes. Ya nggak sih? Yes. Jadi Kalau nggak PNS jujur? atau berapa? Jadi berapa sih? Betul banget. Kecuali yang Anda suka main-main. sih. Jadi kalau misalkan yang jujur tuh paling berapa sih? Tapi dengan ketemunya trading forex, oh secepat ini ya bisa beli ini, secepat itu ya bisa beli itu. Tapi semua juga sama ilmunya. Dan secepat-cepatnya juga bukan berarti sehari langsung bagi Iya, dua, betul 2 hari, banget, enggak. betul. Sama semua berproses, cuma mungkin lebih cepat dari bidang lain. Bidang yang lain itu Gua sih bisa setuju sih. disepakati, bener-bener. Dan kerennya trading tuh bisa siapa aja. Nah itu. Iya. Itu sih. Bahkan dari semua kalangan ya Pak ya. Iya, Betul Dari banget. yang Tua, muda sampai yang kurang muda. Ya mau laki-laki, mau perempuan, mau yang muda, mau yang udah gimana juga bisa. Yang gitu. kurang muda yang kayak gimana, Nggak Cak? enak mau ngomong tua kan. Jadi kita Iya. ngomong kurang muda. Oke sih, tapi balik lagi temanya kalau berbicara keluarga, gue belajar dari Iqbal, belajar dari Nata juga. Pak Dendi sama gue sama lengkap ya. Maksudnya tuh kayak apa ya? Mungkin di sini kita lebih ke bersyukur ya bro. Syukur Maksudnya banget. Iya, tuh bersyukur. Intinya selama masih ada, lu maksimalin aja ngasih yang terbaik buat orang tua lu dulu deh gitu. Selagi masih ada. Karena yang gue rasain nyesel banget loh. Dan kenapa nggak dari dulu gitu. Ya itu deh. Kalau dibahas lebar sih harus ada tisu kayaknya gue. Ya betul ya, pokoknya buat siapapun di luar sana gitu kan yang masih orang tuanya lengkap ataupun yang gak lengkap, ketika pengen berbicara bisnis, nih seperti kita semua yang ada di sini, kalau ngomongin trading forex ini gak ada salahnya. Kenapa? Karena dengan bisnis trading forex ini teman-teman tuh bisa mendapatkan penghasilan yang secara cepat, bukan singkat ya, secara cepat tapi didasari dengan ilmu bisnisnya. Makanya sekali lagi kalau misalnya ditanya terus gue harus cari ilmu bisnisnya tuh di mana? Kenapa kita berani bilang di Dimex, boleh searching dimanapun gitu kan. Kalau di Dimex itu adalah pusat edukasi bisnis trading forex berdasarkan apa online dan juga offline. Jadi teman-teman kalau misalkan yang daerah Bandung, daerah Jakarta, Makassar, Jogja, Pekanbaru atau dimanapun itu pengen offline silakan datang ke kantor yang terdekat kita. Dan di sisi lain offline kita juga ada online-nya. Jadi mau misalkan webinar Zoom atau misalkan mau di YouTube gitu kan, itu kita bisa pelajari bareng-bareng. Jadi kalau misalkan ngomongin bisnis, saran dari kita carilah bisnis yang simple, yang fleksibel, di mana lagi kalau misalkan bukan bisnis trading forex. Dan tentunya bersama Didi Max. Yes, betul banget. Oke, teman-teman, gak kerasa nih kita udah mau di akhir acara. Udah 5 jam ya? Iya. Wah, Jam, 5 jam. Thanks banget udah nemenin gua di Pegel acara yang duduk terus dari tadi. podcast. Tapi lain kali gua undang lagi ke sini gak apa-apa? Siap. Boleh ya, nanti bareng-bareng bintang tamu yang lain ya. Oke. Kapanpun. Siap, mantap, kita sharing-sharing lagi. Semoga obrolan barusan bisa bermanfaat buat sahabat podcast di luar sana ya. Amin, amin, amin. Ada yang mau disampaikan dulu? Boleh? Mungkin ke teman-teman sahabat podcast. Lu Bal, boleh ada? Kalau gue sih kita bisa mencapai sejauh ini bukan karena kitanya yang hebat, tetapi doa orang tua kita yang kuat. Oke. Oh. Nanti banget. Kalau aku titip pesannya cari tempat, walaupun teman-teman mau Mulai. Mulai. Baca laptop. Mau mulai bisnis Mau mulai trading. bisnis trading. mulai bisnis trading, ya cari tempatnya yang berlegalitas. Betul. Karena kan aku mungkin backgroundnya di hukum, jadi ngelihat juga di DMS itu legal kok dari Betul. semua Bapepti, JFX, KBI, jadi tenang, aman, damai. Betul. Walaupun teman-teman trading di mana tapi belum jelas ngapain? Yes. Ngapain? Pinter-pinternya juga nanti akan jatuh. Iya betul Betul. banget. Karena Udah aja legal. datang ke Tempat, Didimax ya. ya. Udah datang ke Didimax aja. Oke, Ketemu oke. Nata di Didimax. Iya. Asik. Bro Dandi gimana Bro Dandi? Oke, buat pesan buat para trader di luar sana Asik. itu ya. Kalau kalian masih sering loss, jangan menyerah. Intinya jangan menyerah karena loss di trading bukan artinya kita kalah perang. Kita masih bisa memenangkan perang tersebut. Karena istilahnya ya bisa balik lagi cari profit gitu lah dengan cara trading yang jauh lebih baik.
Seperti Oke, mantap sekali. Jadi seperti itu ya buat saran dan juga pesan buat lu ada teman-temannya. Kan gue mau udah tadi Bal. Apa? Udah ini katanya tuh konten udah udah gitu. saya. Jadi sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabatku, rekan kerja yang sama trader juga. Semoga teman-teman di luar sana sahabat podcast bisa secepatnya menjadi trader dan menjadi keluarga besar di Dimek. Akhir kata gua Relizi dan Gua Iqbal Nurul Iskandar. dan di FX. Nata. oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimek Podcast. Open your mind.